Selamat datang di channel YouTube LKBAI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pelecehan seksual dapat berupa pelecehan verbal maupun fisik. Pelaku pelecehan seksual sendiri tidak mengenal usia dan siapapun orangnya. Kebanyakan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu perempuan. Ketidakberdayaan dan kelemahan perempuan menjadi celah bagi para pelaku untuk membujuk korban. Nah, pada hari ini kita beruntung sekali dapat menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Bersama beliau menjadi dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu Ibu Siti Kasyati, SAG MAG, yang akan membantu kita mengupas tentang kekerasan seksual di kampus. Selamat datang Ibu Siti Kasyati, terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terus saksikan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Sobat LKBAI tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya dari LKBAI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama dari kami itu banyaknya kasus kekerasan seksual. Itu bisa diceritakan tentang apa sebenarnya kekerasan seksual tersebut? Terima kasih. Kalau dilihat dari kekerasan itu lingkupnya banyak ya. Ada lingkup kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan dalam publik gitu kan, kalau dari tempatnya. Jenisnya juga ada kekerasan fisik, kemudian psikis, ada seksual. Jadi seksual itu apa saja sekarang banyak macam ragamnya. Misalnya sekarang kan sudah diatur dalam undang-undang TPKS ya, undang-undang nomor 12 ya. Undang-undang TPKS ini menyatakan siapa saja yang menderita akibat perbuatan jahat, baik pribadi maupun kelompok, sebagai akibat dari perbuatan yang bersifat fisik, mental, emosi, kerugian ekonomi, perbuatan yang semena-mena atau dihalang-halangi memperoleh haknya, itu namanya korban. Nah, nanti tergantung dia korban kekerasan seksual, berarti apa saja. Misalnya contoh, kalau kita lihat di dalam UU TPKS, yaitu victim adalah orang-orang yang telah mendapat penderitaan ya, fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan yang dilakukan oleh kelompok tindak pidana. Kalau orang kekerasan seksual misalnya dia pencabulan, misalnya dia melakukan pornografi, kemudian melakukan misalnya demam atau meraba-raba atau tubuh perempuan tanpa seizinnya. Walaupun tidak dikenal juga ya Bu. Walaupun tidak dikenal juga. Nah, kalau kita lihat ragam ancaman eksploitasi seksual itu macam-macam. Nah, kalau dalam TPKS itu ada pornografi anak, yaitu melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang ditayangkan media. Kemudian yang kedua, video online seks, anak dilibatkan dalam aktivitas seksual lewat siaran langsung webcam, misalnya suruh membuat apa, kan sekarang ada itu suruh, misalnya anak-anak suruh memerankan kayak melakukan hubungan seks atau apa di video konten kan gitu. Kemudian orang dengan online grooming, yaitu pelaku berkomunikasi dengan korban dengan menghasut korban agar terlibat dalam kegiatan seksual. Contohnya misalnya tadi saya mendampingi di Polres, jadi dia dipandu supaya melakukan buka baju, melakukan ini, dia kemudian di video disebarkan, berarti kan kayak terus untuk ada ancaman kalau tidak melakukan seperti itu, diancam bisa seperti itu. Juga sengaja membagikan pesan gambar seksual
dari diri sendiri, jadi aktivitas sendiri difoto, disebarkan, itu juga nggak boleh. Jadi itu kalau itu jenisnya kan yang online ya. Kemudian misalnya sextortion, korban dipaksa memberikan layanan seksual atau memproduksi materi seksual. Jadi banyak. Sekarang kan online kan itu. Nah, ini juga bisa kalau dia kena seksual kampus berarti lokusnya ada di lingkungan kampus. Pelakunya kalau kita lihat di kampus sendiri misalnya bisa jadi orang luar, bisa jadi orang dalam, gitu kan. Ada pelakunya, misalnya korbannya di luar, pelakunya orang kampus, itu juga banyak, gitu ya. Jadi macam-macam. Kalau tadi sifatnya yang kekerasan seksual, aktivitas seksual. Nah, selain itu ya, yang masuk sekarang misalnya bersiul, dan bersiul-siul, sweet ya, itu juga nggak boleh ya. Macam-macam. Jadi jenis kekerasan seksual itu ada macam. Perkawinan anak juga tidak boleh ya. Perkawinan anak itu juga termasuk kekerasan seksual ya. Jadi ini, nah terus terkait dengan kampus ya, apa saja tadi misalnya yang paling banyak kan kalau yang kerja biasa misalnya saya dosen perempuan, ada mahasiswa laki-laki, kemudian mahasiswa laki-laki itu kurang sopan, misalnya memegang paha atau merangkul, itu nggak boleh. Sendirian juga dosen laki-laki sama mahasiswinya, walaupun guyon-guyon yang mengarah kepada seksualitas itu juga tidak dibolehkan. Kalau misalnya pokoknya yang mengarah kepada tubuh perempuan atau tubuh laki-laki. Nah bagaimana tuh kalau misalnya kan ada nih anak-anak sekarang, mungkin kalian ya sekarang merasa ya eranya biasa gitu Pak gitu kan, misalnya ada bapak ini misalnya gitu, nah misalnya seperti itu. Kemudian si bapaknya ini terpancing, kok tak perlu loh bapakmu, kok tak perlu loh aja gitu. Dari ucapan ibu. Dari ucapan ya, itu sama-sama mengarah kalau nggak ridhonya juga bisa gitu. Walaupun secara etika memang sudah nggak baik, tapi kan ada misalnya dirangkul mahasiswinya gitu, ya itu juga nggak boleh. Itu bisa mengarah kepada kekerasan seksual. Itu alasan yang mempengaruhi adanya kasus itu apa tuh? Sebenarnya ada faktor khusus kan gitu? Ya biasanya dianggap budaya kan, Ya, budaya pergaulan yang serba boleh, seolah-olah itu biasa, tapi itu kan sesuatu yang nggak boleh karena mendiskreditkan tubuh perempuan dan gitu. Entah dia mau ganjen kayak mau misalnya ibarat kata nggak pakai baju, kalau itu milik dia sendiri ya kita nggak boleh ganggu. Ya sama, meskipun kita di pencegahannya harus juga menjaga kan gitu, tapi kalau kita dalam perspektif itu kan kayak Nabi Yusuf itu tuh, anak Zulekha kan menggoda sedemikian rupa ya, tapi kan Nabi Yusuf itu bukan milikku ya, ini akhafullah rabbal alamin gitu. Saya takut kepada Tuhanku yang maha seluruh alam kan gitu, yang menguasai seluruh alam semesta. Saya takut, bukan biasanya pengen misalnya, tapi kan takut nggak dilakukan. Bukan hanya kita Ya bukan hanya kita gitu. Nah, budaya kita secara tidak langsung yang secara tidak langsung dikena polarisasi budaya barat ya. Kita kan biasa nih pamplokan, gembela, pegang-pegang apa gitu. Tapi kalau di sana kan itu ya kalau dia ridho boleh gitu. Kalau kita kan ridho nggak ridho itu juga nggak pas kan gitu, nggak boleh kan gitu. Nah gitu. Nah satu sisi itu. Nah
Yang kedua bahwa faktor pemahaman, ya, faktor perspektif. Mung dingonoke bae kok. Kan ora kalong. Kalau kita lagu kita kan gitu, colak. Kalau dulu zaman saya, remaja zaman sekarang atau cubit-cubitan gitu kan, ya pacaran gitu. Nanti sudah pacaran, suka sama suka gitu, pas tiba enggak dia sama yang lain, dia kan sama yang lain, aku baper sakit, nah terus melaporkan gitu. Atau kemudian juga tidak bisa melawan karena ada relasi kuasa ya. Masa misalnya dosennya cuma mau konsultasi suruh bikinkan air minum terus dipegang tangannya nggak berani, nggak mau gitu kan. Nanti kalau nilai saya jelek gimana, nggak lulus gimana gitu, perasaan khawatir yang sebenarnya itu bisa dilawan gitu dengan cara maaf Pak, saya pulang dulu ya Bapak gitu. Jangan kemudian kan kadang-kadang kesannya dinikmati gitu kan. Jadi relasi kuasa itulah yang paling menyebabkan seseorang menjadi korban kekerasan. Entah itu khawatir tidak dikasih sesuatu atau khawatir kehilangan sesuatu gitu, menyebabkan seseorang menjadi korban kekerasan. Mengorbankan. Jadi saya pernah di LKBI ini ada kasus yang dari mahasiswa yang dia menjadi korban kekerasan sejak SMA, dipelihara dalam tanda kutip, memang tidak dari kampus kita juga ya, tapi setelah bisa melawan dia baru berani melawan gitu. Awalnya sudah takut gitu dalam tanda kutip. Nah, karena seperti yang saya sampaikan, kekerasan di kampus itu pelakunya bisa saja orang di luar kampus orangnya, tapi korbannya di kampus atau foto kamera jebret pas lenggak atau nggak pas itu difoto dijadikan meme, itu juga nggak boleh. Misalnya ibu ini tubuhnya agak semlohe gendut gitu kan, wah terus nanti ditambahi meme, dikasih waternya agak buncit itu, terus dikasih apa, itu kan banyak juga, itu sudah yang melecehkan itu. Untuk dampak yang dialami korban kekerasan itu gimana? Ya yang jelas dia trauma, kemudian kadang bisa yang paling fatal ya dia sakit-sakitan, depresi gitu. Kemudian sulit tidur gitu kan, cemas gitu kan. Akhirnya yang paling, kalau dia seksualnya aktif, maka dia bisa menjadi kecanduan. Nah, yang awalnya korban seolah-olah dia kemudian menjadi ingin seperti itu kan gitu. Makanya kalau menikah, mengenal seks sebelum dengan cara tidak dengan cara yang sah, itu berdampak negatif. Saya pernah mendampingi kasus kekerasan seksual anak, itu ahli menyatakan dampaknya dia akan mengalami trauma selama 26 tahun ke depannya. Itu jadi awal sulit tidur, takut, khawatir, nggak bisa kadang-kadang kayak ada yang menghantui gitu. Berarti kayak jangka panjang gitu ya? Panjang gitu. Korban nggak melaporkan itu ya Bu? Tidak melaporkan kekerasan ke... Ya rata-rata korban tidak melaporkan. Coba kita perempuan misalnya speak up, wah kemarin aku digayangi gitu, orang belum tentu percaya. Kitanya sudah terlanjur dicap jelek gitu kan, perempuannya salahnya kamu pergi sendiri atau gimana gitu, boleh diam gitu. Makanya kalau gitu ya, korban itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya melaporkan belum tentu diproses gitu kan. Nah, tetapi memang sebaiknya memang harus dilaporkan. Jadi seperti tadi saya melaporkan memang tidak KS dalam kampus, tapi terduga
kekerasan seksual berbasis online. Juga kemarin ada anak bupati, anak SD dengan anak SD gitu. Nah, ini supaya apa? Supaya pencegahan itu dapat dilakukan secara optimal selain penanganan. Lalu menurut Ibu, peran kampus dalam melindungi mahasiswa terkait kasus kekerasan seksual itu apa? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Satu, tentu sosialisasi kepada semua mahasiswa, kemudian tenaga pendidikan, dosen. Belum tentu loh semua dosen itu tahu tentang adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa sekarang itu diatur loh cara ngomong gitu kan. Oh, cara berkomunikasi. Bagaimana antara karyawan perempuan dengan karyawan laki-laki. Ya tadi kayaknya suatu hal yang biasa, colak-colek. Nah nanti kalau pas ketiban nggak disukai, sebenarnya nggak suka dicolek itu. Iya. Tapi sudah terlanjur, jadi korbannya bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Karena aku nyolek kamu kan belum tentu laki-laki, aku yang nyolek dulu atau aku yang merangkul duluan kan bisa jadi kan gitu. Artinya berbasis gender akhirnya kan gitu. Cuma memang paling banyak korbannya perempuan. Terus Sosialisasi. Yang kedua, tempat-tempat yang kira-kira tidak aman, sepi, ada CCTV-nya. Jadi toilet laki-laki berbeda dengan toilet perempuan, jaraknya agak jauh. Tapi rata-rata kita kan toilet laki-laki, toilet perempuan, tapi berpapasan juga gitu kan. Nah itu kan. Jadi dari sarana prasarananya mendukung supaya tidak terjadi kekerasan seksual, sosialisasinya dilakukan secara masif, masuk ke kelas, ke seperti PPAK seperti ini sebenarnya perlu materi tentang tindak pidana kekerasan seksual disampaikan, terus tahu kemana harus melapor kalau terjadi seperti itu, apakah melalui Satgas TPKS di kampus atau lembaga layanan lainnya yang terintegrasi di dalam maupun di luar kampus. Jadi ada papan informasi, misalnya informasi TPKS itu apa tuh, misalnya ada 12, ya 12 itu yang disampaikan gitu, supaya kita semua mengalami yang melihat kalau ada hal seperti itu bisa melakukan pelaporan. Terus cara pencegahan kekerasan seksual menurut pandangan Ibu bagaimana? Cara pencegahannya tadi seperti yang Ibu sampaikan, memasang CCTV di tempat yang sepi. Ya, tempat-tempat yang sepi itu ada apa namanya, ada CCTV-nya atau ada penerangan yang cukup, jadi mencegah sosialisasi. Kemudian ada papan informasi tadi, kalau ada kasus seperti itu melapornya kemana dan seterusnya gitu, supaya korban tadi dapat ditangani atau dipenuhi. Termasuk membatasi pergaulan juga ya Bu? Iya, jadi kalau apa namanya, kalau ada berduaan dua orang cowok cewek lurah terus disatgasi ya cuma dikasih edukasi. Suatu ketika mungkin saya termasuk orang yang paling agak rewel ya dalam soal seperti itu, jaga ibu itu termasuk sebenarnya nggak apa-apa, saya suka aktivis ya, suka menjaga saja. Kalau duduknya ya duduk jejer saja, nggak usah pelan-pelan depan belakang. Kalau gitu ibu, halo hati-hati gitu, jangan gitu ya duduknya. Jadi kita berani menyapa gitu. Kalau kamu lihat temanmu begitu, ya sebaiknya kita nggak gitu deh. Mesti kamu kan hanya malah yang menyingkir sendiri tuh, nggak pernah menegur tuh. Nah padahal itu bagian dari pencegahan. Jadi saat kita punya lingkungan yang baik itu kan harus kita bikin nyaman supaya tidak banyak kekerasan di sini,
menjadi siapapun. Jadi kamu mau aktivitas apapun itu aman saja. Misalnya kamu mau menari-nari lah, mau apalah, mau apa itu orang perspektifnya nggak pintar gitu. Artinya perempuan bukan sebagai objek, meskipun kita juga hati-hati gitu kan. Kita hati-hati. Cegah berikutnya ya lindungi diri dengan sikap harus berani melawan kalau kita diperlakukan seperti itu, dengan cara yang makruh. Kalau dia agak ya sudah. Kalau saya ya misalnya di jalan kita ada mepet-mepet kita tendang gitu. Maksudnya tendangnya ya udah langsung tendang pakai gitu kita enggak. Jangan sampai digesek-gesekkan tubuhnya ke tubuh kita kan di tempat umum, di transportasi kan sering begitu juga. Kan tempatnya bisa di kampus, bisa di luar kampus, bisa di kendaraan kan banyak sekali. Jadi harus mengenali bahaya, ya, mengenali bahaya dan tahu bagaimana cara menghindarinya. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi itu kan diri kita sendiri. Tapi kan ada lingkungan nih, maka lingkungan kita juga harus tadi berperspektif terhadap ramah perempuan gitu kan. Jadi ramah perempuan itu ya kalau rapat gak harus malam-malam. Kamu aktivis perempuan rapatnya ya sore, habis maghrib maksimal jam 9. Artinya sebenarnya sampai pagi pun tidak masalah. Persoalannya kan di lingkungan kita tidak semuanya berperspektif gitu, maka kita jaga saja hati-hati gitu. Kalau mau malam ya saya sama suami saya gitu, atau ponakan gitu. Ada yang jaga gitu ya. Misalnya. Tapi kalau kita mau safety aman ya sudah sesuai dengan kondisi kita di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Yang penting aktivitas berjalan. Atau bahkan misalnya ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang mengambil peran rapatnya pagi, jam 6 pagi gitu, rapat Zoom gitu kan. Sekarang online ada ya, jadi online ada, bisa aman gitu kan. Di rumah sambil bisa nyiapin masakan dan misalnya seperti itu. Jadi nggak harus yang menantang. Nah, jangan menantang alam, tapi kita membuat harmoni dengan alam. Jangan menantang alam berharmoni. Karena kalau kita menantang alam, mau kekuatan kita nggak seberapa sih kekuatannya kita. Satu misalnya pada pecah silat pun kalau dia sama rombongan orang mau melakukan begitu, yang penting kita cari saja. Untuk pesan dan harapan bagi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan itu, Ya untuk yang jadi korban kekerasan ya berani ngomong, melaporkan. Kemudian kalau tidak melaporkan ya dia harus berehabilitasi dirinya sendiri. Karena kalau nggak direhabilitasi nanti jatuhnya dia menjadi korban lagi. Karena dianggap suatu hal yang mengenai dia itu menjadi biasa, padahal sebenarnya bukan hal yang biasa. Nah bagi yang belum ya tentu berhati-hati. Semua kita berpotensi dan berpeluang menjadi korban. Oleh karena itu kalau terhadap korban jangan menyalahkan. Yang kita berikan adalah respek, empati. Kalau soal nanti dia kita dandani, kita kasih pengertian, diedukasi, oh ini kurang pas, ini kurang tepat, itu soal proses. Tapi yang penting kita harus hadir ketika ada korban kekerasan, apapun jenisnya. Walaupun menurut kita oleh dirangkul mengapa lebih gitu kan, orang itu beda-beda. Jadi apapun yang dia alami, dia sebagai korban kita harus tetap respect. Kita tentu berhati-hati. Ya, mungkin cukup itu ya Bu Ya, terima untuk kasih. kali ini. Jadi baik, jadi kesimpulannya untuk harapan dari Ibu atau terkait dengan podcast ini tadi tentang korban kekerasan seksual di kampus, itu faktor khusus terjadinya seksualitas itu budaya pergaulan yang dianggap sepele dan tercampur budaya asing. Yang kedua itu ada faktor pemahaman seperti yang Bu tadi bilang, dan relasi kekuasaan
korban. Terus ada dampak pada korban itu bisa trauma depresi yang berjangka panjang juga. Terus mengenai pencegahan itu yang pertama ada sosialisasi terkait dampak kekerasan seksual dan cara pelaporannya. Yang kedua ada batasan yang jelas. Yang ketiga lingkungan yang aman seperti adanya CCTV atau pemasangan CCTV. Terus yang terakhir adanya kebijakan dan prosedur untuk melapor. Demikian Ya, dari baik. saya. Terima kasih banyak yang telah bergabung di podcast kami kali ini dari LKBI Fakultas Syariah UNS Surakarta. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Audio Jungle.